Selamat datang di Melek. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali belajar mengenai Melek, ada baiknya mengikuti dari awal mengenai Melek ini. Bagi yang sudah, mungkin beberapa yang sudah ikut di kelas-kelas, maka mungkin sudah bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah agak advance di pertemuan yang mungkin ke-18, sekarang ke-19 ya. Baik. Kapan waktu yang tepat untuk belajar manajemen keuangan keluarga atau pribadi? Kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, ketika Melek ini dimulai, dan ketika pertanyaan itu diajukan kepada orang-orang, ada jawaban yang beragam. Ketika kita mengajukan, ayo para mahasiswa, mari belajar bersama mengenai manajemen keuangan keluarga pribadi supaya bisa belajar dengan baik. Jawabannya adalah nanti saja. Belajarnya kalau sudah bekerja. Sekarang kan tidak ada gunanya belajar manajemen keuangan. Belum ada penghasilan. Kemudian kami pun berpaling kepada orang-orang yang sudah bekerja. Kami mencoba memberikan kepada mereka pertanyaan. Ayo belajar manajemen keuangan. Mereka katakan nanti saja belajar manajemen keuangan kalau sudah ada uang. Sekarang kan gaji masih kecil, apanya yang mau dikelola, uangnya kan nggak ada. Lalu kemudian kami pun melihat ketika orang sudah lama bekerja, dia sudah mulai mendapatkan penghasilan, ada rezekinya, banyak uangnya, lalu kami ajak untuk mengambil bagian belajar bersama-sama. Dia katakan, hidup sudah aman dan nyaman-nyaman saja. Untuk apa belajar manajemen keuangan? Tidak butuh, tidak penting. Dan ketika kemudian ada pasangan muda yang mau menikah, kita pun mengajak mereka, ayo mari belajar manajemen keuangan. Dia bilang, penting sih belajar manajemen keuangan. Tapi nantilah kalau sudah mempunyai anak. Ketika kami datang kepada orang yang sudah mempunyai anak dan mengatakan, ayo ikut kelompok Melek. Mereka katakan, anak-anak masih kecil, nanti sajalah kami belajar manajemen keuangan. Sekarang tidak begitu perlu. Dan ketika kami datang kepada orang yang sudah punya anak, sekolah, punya tanggungan, waduh, kenapa ya dari dulu belajar manajemen tidak seperti ini ya? Maksudnya kenapa saya nggak belajar dari dulu? Sudah terlambat ini, pengeluaran sudah sangat susah untuk dikontrol. Dan ketika kami datang kepada orang tua, dia mengatakan, andaikan dulu saja saya belajar manajemen keuangan. Mungkin saja kondisi atau kehidupan keuangan saya lebih baik dari sekarang. Lalu tibalah wabah corona. Ketika kita mengajak orang, ayo belajar manajemen keuangan. Justru mereka mengatakan, aduh, bukan waktunya sekarang belajar manajemen keuangan. Sekarang waktunya adalah makan, dan makan bagaimana mendapatkan penghasilan. Apalagi sekarang kan ekonomi semakin menurun, hidup semakin susah, perekonomian akan terancam. Lalu kita katakan, ayo belajar manajemen keuangan. Nggak waktunya sekarang belajar manajemen keuangan. Apanya yang mau dikelola, uang sudah mau turun apa? Uang sudah nggak ada lagi yang mau dikelola, apanya yang mau dipelajari? Bahkan kalau dilihat, orang-orang yang tadinya tidak mau belajar manajemen keuangan itu, yang gajinya 100 juta, yang 80 juta, 50 juta, udah mulai memasang status-status di media sosial. Ada yang mengatakan sudah masuk ODP, orang drop penghasilan. Sekarang statusnya menjadi PDP, positif dia pengangguran. Lama-lama statusnya menjadi positif. Ya, corona ya. Dikatakan corona itu adalah kondisi rontok dana. Sungguh luar biasa. Ditambah lagi status sekarang akan menjadi PSBB, pemasukan sedikit, banyak beban. Bapak Ibu melihat banyak di sosial media, banyak orang yang rontok
banyak statusnya akan jatuh miskin. Cicilan-cicilan banyak sekali dan mereka tidak bisa mengelola dengan baik. Sehingga dikatakan hidup pun semakin berat. Ada satu pepatah lama mengatakan, history is a great teacher. Sejarah adalah sebuah atau seorang guru yang harus kita jadikan sebagai pengalaman yang luar biasa. History is a great teacher. Dialah guru yang besar. Kenapa dikatakan guru yang besar? Saudara-saudara, Bapak, Ibu, tidak ada salahnya. Mari kita belajar bagaimana dulu pengalaman-pengalaman orang-orang sebelumnya bisa melewati masa-masa krisis ekonomi, dan ilmu mereka ini dibagikan menjadi bahan-bahan pelajaran penting dalam mengelola ekonomi keluarga. Mungkin saja itu bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi yang terjadi. Ingat, keputusan-keputusan yang kita buat sekarang mempunyai pengaruh terhadap kondisi keuangan kita pada masa yang akan datang. Keadaan atau kondisi keuangan kita sekarang adalah hasil dari keputusan-keputusan keuangan yang dilakukan pada minggu lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika masa corona ini terjadi, maka ada pertanyaan yang selalu diberikan ketika orang menawarkan, mari belajar manajemen keuangan. Semua buru-buru pingin semuanya selesai. Setelah mengikuti pelajaran mungkin hanya dalam 25 menit, 1 jam, mereka lalu bertanya, bisa nggak ini langsung selesai? Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah bisa. Tapi bagaimana caranya? Mari kita coba lihat. Ada yang peluang besar, ada yang peluang kecil. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau Anda mau belajar keuangan dengan peluang besar, Anda bisa berdoa, berusaha, lalu belajar manajemen keuangan. Itu peluangannya besar dan positif. Tapi ada juga yang peluangnya kecil, tapi itu positif. Misalnya dalam wabah ini Anda tidak berusaha, Anda tidak belajar, tapi Anda mengharapkan ya mudah-mudahan nanti ada undian, ya. Misalnya Anda punya tabungan, lalu Anda mengharap ya nanti siapa tahu ada undian. Ya itu juga positif, tapi peluangnya kan kecil. Atau ada warisan, siapa tahu ada tiba-tiba ada orang yang kaya, lalu tiba-tiba menuliskan nama saudara atau Bapak Ibu di tulisan sebagai yang mewarisi, dia kasih warisan, atau ada orang baik atau yang memasukkan nama Bapak Ibu dalam warisannya atau dalam surat menyurat, dan dia katakan ini karena saya sudah mengalami pandemik ini, saya memberikan warisan kepada seorang dan nama Anda masuk di sana. Itu positif, tapi peluangnya sangat kecil. Atau ada juga orang yang bisa cepat, ya, peluangnya besar, tapi ingat itu negatif. Misalnya ada orang yang dia merampok, dia mencuri, menipu, itu juga uang bisa dapat cepat, tapi yang negatif kan gitu ya. Atau misalnya orang katakan bisa juga peluangnya kecil ya, tapi negatif, misalnya mengemis ya, minta-minta, itu juga bisa, tapi itu kan negatif dan peluangnya kecil. Nah, di melek ini ya, misalnya Anda menodong ya, itu tidak disarankan untuk melakukan itu. Ya, mencuri. Di melek ini kita fokus pada kotak ini. Berdoa, berusaha, dan belajar. Jadi dalam seri pelajaran melek ini kita hanya fokus kepada sesuatu yang bisa kita kerjakan secara positif dan berpeluang besar. Di media sosial ada sesuatu tulisan yang menarik yang mengatakan demikian. Kalau dalam situasi pandemik ini, di mana kita lebih banyak tinggal di rumah atau mungkin isolasi, jika yang pertama tidak belajar ilmu atau skill yang baru, tidak mulai belajar menjadi berkat bagi orang lain, tidak mulai mencari-cari informasi tentang pekerjaan sampingan lewat online, tidak mendapatkan pengetahuan yang baru,
maka itu artinya kita bukan kekurangan waktu, tapi kita belum bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Atau menghabiskan waktu untuk membaca, baca, atau menonton sesuatu yang sebenarnya tidak menambah ilmu kita sama sekali. Ingat, kita bukan pembaca berita. Sudah ada orang yang khusus menjadi pembaca berita di TV. Dengan menghabiskan waktu membaca komen-komen di sosial media berjam-jam setiap hari tanpa dapat ilmu apapun, bukanlah menghabiskan waktu dengan bijaksana. Maka bagi yang mau ikut belajar online di Melek, kami akan membagikan beberapa pelajaran-pelajaran secara gratis selama pandemik ini. Setidaknya ada sesuatu yang dipelajari dalam masa-masa ini. Dan bila mana nanti Bapak Ibu mau ikut terus-menerus, kami akan mengupdate terus bagaimana kita mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana. Terima kasih. Ikuti terus pelajaran online Melek. Tuhan memberkati.